Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam Kombel pada siang hari ini. Untuk pertemuan pada siang hari ini, saya akan memberikan program atau sosialisasi program rencana tindak lanjut, yaitu tentang meningkatkan kebugaran, kepercayaan diri, keaktifan, dan kreativitas melalui gerakan senam. Nah, di sini saya singkat program tersebut menjadi SIGESIT, yaitu Senam Gembira Sehat. Jadi ini tugas dari PKG PJK 2024. Ya, jadi ini rencananya ini besok bisa diterapkan di sekolah. Ya, next di. Nah, saya mengambil latar belakang ini, yaitu mengingat di sekolah di SD Batuan ini banyak anak ya yang lekat dengan teknologi, yaitu salah satunya menggunakan HP. Namun anak-anak banyak yang kurang bisa memanfaatkan HP tersebut. Jadi hanya untuk game atau mungkin untuk apa ya, untuk bermain-main atau menonton video YouTube yang kurang bermanfaat. Jadi di sini menimbulkan ketergantungan serta tidak bisa memanfaatkan HP sebagai media belajar. Nah, harapan saya dengan program ini, anak mampu memanfaatkan HP sebagai media belajar. Atas dasar inilah saya memilih proyek dalam program rencana tindak lanjut, yaitu model pendidikan gerak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak guru mata pelajaran dan guru kelas dan siswa untuk memanfaatkan HP dan laptop sebagai media belajar sesuai dengan kesenangan mereka melalui kegiatan senam. Kemudian dalam proyek ini saya memilih senam karena pada kegiatan senam yang sudah berjalan di sekolah ini selalu dipimpin oleh guru. Oleh karena itu, dengan adanya program ini diharapkan kegiatan senam sehat ini dipimpin oleh peserta didik secara bergilir, terjadwal, dan untuk melatih kepemimpinan anak. Jadi diharapkan anak-anak itu mampu membuat kreasi gerakan sendiri. Terus nanti kita jadwalkan untuk anak tersebut untuk memimpin kegiatan di Jumat Sehat seperti biasanya. Jadi biar anak itu melatih jiwa kepemimpinan dan juga kekompakan sesama teman. Nah, untuk belajar kekompakan. Selain itu, ini juga termasuk variasi untuk senam. Ya, jadi untuk senamnya biar tidak monoton itu aja. Jadi ada modifikasi atau ada gerakan lain atau senam lain yang bisa ditampilkan waktu Jumat Sehat. Untuk selanjutnya, senam merupakan sebagian dari pendidikan gerak. Pendidikan gerak sendiri adalah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk melakukan gerakan setiap waktu tanpa harus membatasi. Selain sehat dan bugar, dengan ini menumbuhkan keaktifan, kreativitas, dan kepercayaan diri peserta didik tampil di depan umum. Jadi dengan tampil memimpin senam, nah ini diharapkan anak-anak mampu berani tampil di depan umum. Harapannya mungkin bisa, kalau anak tersebut mempunyai bakat instruktur, nah mungkin itu bisa menjadi modal kita untuk mengembangkan potensi tersebut. Oke, selanjutnya Bu. Nah, untuk tujuan program KBS atau Komunitas Belajar Sekolah, yang pertama adalah siswa mampu membuat rangkaian gerakan bersama, mengikuti irama musik secara berkelompok dengan percaya diri dan gembira. Selanjutnya yang kedua, siswa mampu mempraktekkan rangkaian gerak berirama
mengikuti irama musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu dan berani memimpin senam di depan rekan siswa lainnya. Nah, jadi tujuannya program ini seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dikelompokkan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Nah, mungkin untuk kelas 1 nanti untuk rangkaian geraknya masih peralihan dari PAUD atau TK gitu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak gerakannya. Terus selanjutnya untuk yang kelas atas mungkin lebih kompleks lagi gerakannya. Jadi seperti itu, nanti bisa didampingi oleh guru wali kelas atau guru olahraga juga. Jadi kita saling berkolaborasi. Jadi monggo selanjutnya struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kegiatan ini merupakan program kokurikuler, artinya tidak dilaksanakan di mapel PJOK, tetapi di luar jam mapel PJOK. Bisa di jam istirahat, di jam kebiasaan, dan jika lebih ingin menguasai secara maksimal, gerakan bisa dipilih dapat berlatih di sekolah setelah jam pelajaran selesai atau di rumah bersama kelompoknya. Jadi harapannya mungkin waktu pembiasaan, waktu pagi hari, nah biasanya kita ada Asmaul Husna atau literasi di kelas, nah mungkin bisa dimasukkan di situ untuk latihan belajar kelompok. Next, nah di sini ada strukturnya, yaitu yang pertama Haji Surya Rianto saya sendiri sebagai guru pengaku PJOK, yaitu untuk berdiskusi bersama pengembang materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, materi pendidikan gerak, penugasan, dan menyiapkan rubrik penilaian. Terus selanjutnya bekerja sama dengan wali kelas 1 sampai kelas 6, yaitu berdiskusi bersama dalam mengembangkan gerak yang tepat untuk dan sesuai dengan karakteristik setiap siswa. Ya, jadi sesuai yang saya katakan tadi, mungkin untuk kelas 1 gerakannya mungkin belum terlalu banyak. Nah, karena masih proses peralihan dari TK atau PAUD ke SD. Nah, untuk kelas 6 nanti bisa disesuaikan, atau kelas 5 nanti bisa sesuaikan, mungkin gerakannya lebih kompleks ya, lebih banyak variasinya. Terus selanjutnya saya juga minta tolong kepada Bu Sofia sebagai guru TIK, yaitu berdiskusi bersama menggunakan teknologi yang ada di sekolahan untuk pemanfaatan pembuatan gerak dan musik ya, itu. Jadi untuk TIK nanti bisa minta bantuan dari guru. Next, lanjut. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dari sini saya mengambil 3 aset. Ya. Harusnya ada 7 aset, tapi di sini saya hanya mengambil 3 aset yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Yang kedua adalah aset fisik, yaitu lapangan atau halaman sekolah, laptop, sound, dan pengeras suara. Untuk aset sosialnya yaitu bekerja sama dengan warga sekolah dan publikasi. Dari latar belakang yang telah diuraikan dan pemanfaatan aset yang kita miliki, besar harapan saya melalui Kombel kita ini, proyek ini akan terlaksana dengan baik dan terjadi kolaborasi yang apik serta dapat meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan kepercayaan diri. Itu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Untuk rencana evaluasi, jadi evaluasi dilakukan pada setiap langkah yang dikerjakan, dimulai dari pemilihan musik, gerakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu observasi. Observasi langsung pada proses pembuatan gerakan. Lalu siswa dan guru merefleksi apakah sudah mampu membuat gerakan dan sudah bisa ditirukan atau belum. Jadi kita sebagai guru atau pengapu atau wali kelas, jadi kita bisa mengobservasi anak tersebut apakah sudah mampu belum melakukan gerakan tersebut. Mungkin kalau sudah, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Dan kalau belum, mungkin bisa diulangi lagi
sampai anak tersebut bisa menguasai dan dapat menirukan gerakan-gerakan tersebut. Terus yang kedua yaitu tentang rubrik penilaian yang disusun dari hasil kolaborasi guru. Penilaian dilakukan pada saat penampilan senam dengan unjuk kerja berkelompok dan berdiskusi mana yang baik, mana yang perlu perbaikan, dan mana yang harus dimaksimalkan. Nah, di sini juga kita sebagai guru, kita juga berkolaborasi, kita harus kompak ya. Jadi saat siswa menampilkan, harapannya kita lihat bersama-sama. Nah, apakah ini sudah bagus atau belum? Ada perbaikan apa belum? Ini ya. Jadi untuk programnya ini, gambarannya itu misalnya satu kelas biasanya terdiri dari kurang lebih 30 ya, 30 apa 25 apa 20, nanti bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompoknya banyak, nanti bisa dipencar. Dalam artian besok kalau waktu Jumat Sehat itu nanti dipencar, di depan ada berapa, di sisi kanan kiri ada berapa, dan di tengah ada berapa. Jadi biar anak juga dapat memandu semua siswa yang lain. Ini, nah harapannya seperti itu. Terus kemungkinan tantangan. Nah, pasti juga proyek ini mengalami banyak tantangan. Khususnya yang pertama yaitu kesulitan dalam merangkai musik untuk senam. Nah, kesulitannya mungkin kita menyesuaikan untuk anak tersebut. Nah, kita misalnya kok angel ini, nah dicari yang pas. Itu juga menjadi tantangan kita sebagai guru, ya, sebagai fasilitator. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kondisi anak tersebut. Terus yang kedua yaitu keterbatasan sarana pengeras suara atau sound. Nah, ini juga menjadi kendala kita, mengingat sound itu juga hanya satu, jadi otomatis kurang maksimal. Mungkin harapannya besok kalau atau ada lagi mungkin bisa ditambah biar semua juga lebih mantap dari depan sampai belakang itu bisa terdengar semuanya. Terus yang ketiga yaitu kurangnya waktu dalam berlatih dan melakukan pembuatan proyek. Nah, ini juga menjadi tantangan kita, mengingat waktunya juga mepet dan ini di luar jam pelajaran PJOK. Jadi untuk jam pembiasaan pagi misalnya seminggu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar kelompok untuk senam ini bisa dilakukan berapa kali, misalnya 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu. Nah, selanjutnya berhubung waktu ini juga terbatas, nah ini juga menjadi hambatan sebagai guru. Ya. Tentunya waktu itu juga berkaitan dengan sekolah ini, maksudnya ada istirahat. Nah, tentunya kalau dipaksakan untuk melakukan gerakan juga nanti kasihan anaknya juga, jadi itu menjadi tantangan kita. Untuk yang keempat yaitu kesulitan menentukan gerakan yang stabil dan mudah diikuti dan dihafalkan. Nah, mungkin untuk anak-anak yang kelas 6 mungkin lebih menguasai karena mungkin sudah hafal dengan lagu-lagu, sudah hafal dengan gerakan-gerakan. Tapi beda dengan anak yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Ya mungkin untuk lagu-lagu mungkin juga masih terbatas ingatannya. Terus untuk gerakannya mungkin juga belum kompleks atau masih sedikit yang bisa dilakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya next. Nah, ya, terima kasih. Itu ya Bapak Ibu. Itu sedikit rencana program tentang senam yang insya Allah kalau didukung nanti kita bisa diterapkan di sekolah ini. Monggo kalau ada pertanyaan atau menanggapi, monggo Bapak Ibu bisa dipersilakan. Monggo Bu Rika. Terima kasih atas kesempatannya. Berhubung saya wali kelas rendah, wali kelas 1, tadi kan sudah disampaikan karena untuk anak kelas 1 itu baru mengalami masa peralihan ya dari TK ke SD.
tentunya untuk dalam hal menciptakan gerakan setidaknya itu belum banyak perbendaharaan ya dari situ apakah sekiranya nanti diperbolehkan ketika wali kelas mendampingi atau bisa nanti kerjasama dengan TOT untuk istilahnya membuat koreonya. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Untuk kelas 1, nah berhubung kelas 1 itu juga masih kecil, ya, masih dalam proses peralihan, diharapkan ini lebih bagusnya lagi ya, diselaraskan antara guru PJOK, guru kelas, dan POT itu kalau bisa malah saling berkolaborasi. Jadi malah dianjurkan untuk saling berkolaborasi. Jadi nanti untuk guru kelas bisa mendampingi dan mungkin bisa memberikan contoh, atau nanti guru olahraga juga bisa memberikan contoh, dan nanti juga bisa memanfaatkan YouTube ya, atau video-video nanti bisa dimanfaatkan, nanti bisa di-share di grup kelas atau disebarkan ke grup POT. Itu ya Bu ya. Jadi untuk kelas 1 justru dianjurkan antara guru kelas, guru mapel, dan POT saling berkolaborasi. Oke, monggo untuk selanjutnya ada yang mau menanggapi, monggo. Bu Siti, Bu Indri, Bu Nati. Sama koreografinya Mas Regan itu harus berkolaborasi dengan Oke, nah jadi tetap ya saling berkolaborasi ya. Di sini saya juga tidak bisa jalan sendiri, saya juga meminta bantuan dari semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk terlaksananya proyek senam atau nama programnya ini sih gesit ya. Jadi saya berterima kasih apabila Bapak Ibu guru saling membantu dan saling bekerja sama dalam proses kegiatan ini. Ada yang tanyakan lagi, Bapak Ibu? Monggo Bu Erni. Terima kasih Pak Arji untuk paparannya. Mungkin untuk gerakan senam itu kan pastinya ada patokannya. Mungkin dari pemanasan, kemudian gerakan inti dan pendinginan ya. Nah, jadi itu mungkin nanti perlu disampaikan ke siswa untuk pembuatan koreo gerakannya itu menyesuaikan itu sehingga tidak hanya asal gerak seperti itu. Nah, betul Bu. Jadi untuk senam sendiri, nah lebih bagusnya itu juga dilakukan ada senam pemanasannya dulu, nanti ada pemanasan inti, dan nanti ada penutup atau pendinginan ya. Jadi nanti mungkin untuk intensitasnya nanti kalau untuk pemanasannya itu musiknya atau beatnya itu jangan terlalu cepat atau jangan terlalu tinggi, jadi yang sedang saja. Nah untuk untuk ke intinya itu nanti bisa musiknya lebih ngebeat atau temponya lebih cepat. Nah untuk pendinginan juga nanti intensitasnya juga menurun. Jadi untuk waktunya sendiri nanti bisa disesuaikan. Jadi nanti mungkin pemanasannya mungkin ya kurang lebih 5 menit atau berapa ya. Terus untuk intinya mungkin otomatis lebih lama sedikit dari pemanasan, dan pendinginannya mungkin lebih sedikit lagi. Jadi yang paling lama yaitu di intinya. Itu gitu. Monggo, ada yang menanyakan lagi? Bu Lisa? Oh, cukup. Bu Siti, Bu Bekti? Untuk kegiatan proyek ini kira-kira didukung betul gitu, Bapak Ibu? Ya. Nah, mungkin alhamdulillah kalau didukung, mungkin untuk kegiatan ini kalau didukung kita bisa memulai ya, mungkin besok untuk semester 2 ya, mungkin bisa dimulai kegiatan tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Saya tutup gitu. Pun tekan. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu